melarang HTI dan FPI, mana pernah kan? Padahal Anies sendiri yang pernah menyatakan prinsip ini ya, perilaku pendukung mewakili sifat yang didukung. Halo guys, kembali bersama saya Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Kasus pembunuhan Brigadir Joshua oleh Verdi Sambo sangat menyita perhatian publik. Ketika tiba waktunya pembacaan vonis, media sosial dipenuhi dengan trending topik soal Sambo ya, yang lain-lain kalah. Situasi serupa juga terjadi di beberapa hari belakangan ini, terkait kasus penganiayaan terhadap anak bernama David oleh Mario Dandi, yang menyebabkan David mengalami koma. David ini adalah anak seorang pengurus GP Ansor. Sedangkan Mario Dandi anak seorang pejabat pajak. Kekejian penganiayaan itu saja sudah cukup jadi berita besar. Ketika para netizen dan media membawa kasus ini menyentuh latar belakang pelaku dan korban, kasus ini pun jadi makin besar skalanya. Apalagi ternyata ada keanehan-keanehan yang ditemukan dan dikemukakan oleh para netizen terhadap ayah dari Mario Dandi, yang merupakan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, Kementerian Keuangan. Ini menambah lagi skala kasus tersebut, sampai terungkap ada 13.000 pegawai Kementerian Keuangan yang belum melaporkan hartanya. Sampai ayah Mario Dandi ini akhirnya mengirim surat pengunduran diri sebagai ASN. Sampai ayah Mario ini akan diperiksa KPK dan adanya indikasi pencucian uang. Belum lagi efek buruk kasus ini terhadap pelaporan SPT oleh masyarakat ya, dan kesinisan publik terhadap para pegawai Dirjen Pajak ya. Efeknya itu menggurita, gurita raksasa ya, saking luasnya imbas dari kasus ini. Itu juga berdampak pada berita-berita lain seperti berita politik, misalnya deklarasi pencapresan Anies oleh PKS, yang harusnya jadi berita besar. Apalagi ada insiden mengamuknya kuda delman yang dinaiki Anies, namun berita itu jadi kurang heboh ya, karena ketutupan oleh berita kasus penganiayaan David itu. Saya sendiri sempat mengira bahwa kasus ini akan seperti kasusnya Sambo, yang cukup menyatukan berbagai kubu pilihan politik. Seperti contohnya kesepakatan umum yang mengapresiasi vonis hakim terhadap Richard Eliezer yang mendapat hukuman ringan karena perannya sebagai justice kolaborator. Tapi ternyata ada orang-orang yang cukup crazy atau nekat ya, yang memanfaatkan kasus penganiayaan anak ini sebagai sarana untuk mengekspresikan pilihan politik mereka. Nah ini sangat miris ya. Akhlak orang itu akan kelihatan ketika rasa kemanusiaannya sedang diuji. Ternyata bagi orang-orang tertentu, pilihan politik itu sangat saklek, bahkan seperti pilihan satu-satunya di dunia ini. Beberapa di antaranya yang terlihat di media sosial, di Twitter ya, berawal dari kegiatan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas yang menjenguk David. Saya kira kedatangan Gus Yakut ini lebih sebagai Ketua Umum GP Ansor ketimbang sebagai Menteri Agama. Sedangkan ayah dari David ini kan merupakan salah satu pengurus pusat GP Ansor, sehingga cukup wajar jika kemudian Gus Yakut lewat akun media sosialnya memberikan pesan berbunyi, "Anak kader, anakku juga, catat ini." Itu ya kata-kata Gus Yakut. Ini semacam pesan pada semua kader Ansor bahwa Gus Yakut akan memberi perhatian khusus secara pribadi pada kasus David. Mungkin ketika melihat kondisi David, Gus Yakut sangat tersentuh emosinya, sehingga ada keinginan sangat besar untuk membela anak ini. Itu manusiawi ya. Yang tidak manusiawi adalah ketika seorang relawan Anies memberikan komentar terhadap kegiatan Gus Yakut ini. Komentarnya itu sangat kurang ajar, tidak manusiawi, tidak etis, bahkan bisa disebut tidak berakhlak. Relawan Anies yang bernama Has Hasibuan ini bertanya, "Pernah kumpul kebo dengan istri kader, Kut?" Sudah pertanyaan ini bersifat fitnah, ditanyakan dengan nada kurang ajar, dan lebih lagi pada waktu suasana berduka. Bahwa dia ini relawan Anies, hal ini dia sebut sendiri dalam profil akunnya.
Sehingga para netizen pun jadi terprovokasi ya. Netizen pun terpancing untuk menggali informasi lebih detail ya. Tahu kan netizen kita, dapat aja dari berbagai platform media sosial. Misalnya, ada info bahwa dia ini disebut sebagai ustadz, sampai alamat lengkapnya. Postingannya sendiri sudah dihapus ya, tapi kan sama netizen sudah disimpan dan tersebar kemana-mana. Bahkan ada upaya dari pihak pendukung Anies untuk membantah bahwa Hass Hasibuan ini adalah relawan Anies. Katanya perlu digali datanya, apa relawan beneran atau sekedar ngaku-ngaku aja. Bahkan salah satu ketua kelompok relawan Anies menuduh bahwa itu hanya fitnah yang dibuat-buat untuk menjatuhkan Anies. Tapi tentunya netizen sudah siap dengan bukti foto ya, di mana terlihat Hass Hasibuan ini terlibat di kegiatan bersama Anies sendiri. Dan tentu saja akhirnya masuk media, jadi berita. Sampai akhirnya salah satu anak mantan presiden, Gus Dur, Alisa Wahid, langsung memberikan kritik pada Anies. Mempertanyakan, apakah ada cara untuk memberikan pendidikan politik pada para pendukung Anies supaya tetap beradab. Beradab ya. Ya kalau sudah dikasih teguran secara terbuka begini, mau tidak mau, Anies harus memberikan balasan. Mau tidak mau, Anies ya bilang siap saja. Tapi kata-katanya itu bagi saya sih tetap defensif ya. Anies bilang dia terus mengingatkan di tiap kesempatan untuk menjaga persatuan, perbedaan pendapat dan gagasan jangan sampai mengganggu kohesivitas katanya. Dan Anies juga berterima kasih untuk terus-menerus diingatkan, itu ya kata-katanya Anies. Kenapa Anies nggak sekalian aja menegur para pendukungnya? Nggak ada saya temukan teguran Anies kepada para pendukungnya itu. Ternyata dia masih nggak berani bersikap tegas ya, sama halnya dengan Anies yang tidak pernah secara terbuka dan tegas melawan radikalisme dan penyebaran paham khilafah. Melarang HTI dan FPI, mana pernah kan? Padahal Anies sendiri yang pernah menyatakan prinsip ini ya, perilaku pendukung mewakili sifat yang didukung. Dan bukan satu itu saja ya, komentar kurang ajar dari pendukung Anies terkait kasus David ini. Ada beberapa yang sudah disimpan screenshotnya oleh para netizen. Yang ini memfitnah David ya. Yang ini memfitnah Menteri Agama Gus Yakut. Sedangkan yang ini memfitnah ayahnya David. Wajar jika seorang Alisa Wahid mempertanyakan pendidikan politik terhadap para pendukung Anies. Pertanyaan yang sama juga sering saya tanyakan ke partai politik para kadrun seperti PKS. Lawang politisi PKS sendiri pernah ketahuan menyebarkan hoax. Ya kan? Kembali ke Anies. Kelakuan para pendukung Anies ini lama-lama bakal menggembosi elektabilitas Anies sendiri. Di dalam hasil survei terakhir dari Litbang Kompas, angka Anies merosot banyak. Sementara status Anies hingga sekarang kan masih sebagai bakal capres. Belum pasti akan nyapres beneran. Belum lagi ada jeritan dari warga kampung Bayam di sekitar Stadion JIS yang belum juga bisa pindah ke rumah susun seperti yang dijanjikan oleh Anies dulu. Ya kelakuan buruk pendukung, ya berita negatif dari warga Jakarta, semua itu bakal berdampak negatif terhadap Anies. Ya kita sih hanya menonton. Yang merasakan dampak buruk kan Anies sendiri. Yang bakal gembos, ya Anies sendiri. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel Siwar TV ya. Kura-kura emang juara.